Kesan angker tempat ini membawa Ki Sambung Roso bersama tim Silet datang langsung menguak misteri bangunan bekas pabrik konveksi tersebut. Dan di saat mencoba memasuki bagian dalam bangunan, Ki Sambung Roso mencoba masuk langsung ke dalam bangunan ini. Lewat celah seng di bagian samping pabrik, Ki Sambung Roso langsung menuju area tengah bangunan yang dulunya pernah digunakan para pekerja konveksi. Di area cukup luas tersebut, Ki Sambung Roso mengaku tak terlalu merasakan energi negatif. Justru di satu ruangan di bagian pojok, Ki Sambung Roso merasakan adanya daya tarik energi metafisika di sana. Ini di depan ini sebenarnya bukan pintu masuk ya, karena pintunya sudah tertutup. Ini pintu samping dan ini sudah tertutup rapat di sini. Dan ada sedikit celah di sini untuk mungkin bisa melihat atau masuk dari sini. Dan ini energinya luar biasa. Saya merasakan ini banyak sekali, bukan puluhan lagi, tapi ratusan dari makhluk astral yang ada di sini. Nah, ini lokasi di atas ini juga cukup saya merasakan energinya sangat kuat nih pemirsa. Energinya sangat kuat di atas ini. Di sini saya tertarik di pojok itu sepertinya ada sesuatu yang menarik saya di sana. Kita coba pemirsa, kita coba ke atas. Kita coba lihat kondisi di atasnya karena saya terasa tertarik di sini. Ini ada energi di mana kita stop dari sini. Ya, saya nggak tahu kenapa. Baunya amis saya merasakan di sini. Jadi ini ada sosok. Salatu bissalamil mubin linuqtati ta'im ya gharami salatu bissalamil linuqtati ta'im ya warami sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas saya doakan semua sedulur Sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sedulur Sambung Roso, sampai detik ini kita masih diselamatkan Allah, ya, masih dijauhkan Allah dari wabah corona, masih diberikan kesehatan, masih juga diberikan kesempatan untuk melihat tayangan dari channel YouTube Ki Sambung Roso. Amin, amin ya rabbal alamin. Seluruh Sambung Roso, malam ini saya ingin berbagi pemahaman sekaligus sedikit mengijazahkan ilmu kekayaan, ilmu kesuksesan dalam hidup untuk semua sedulur Sambung Roso yang sudah menjadi subscriber Ki Sambung Roso dan juga yang sudah mengikuti Facebook fanpage Ki Sambung Roso, serta para lover Ki Sambung Roso yang selama ini selalu senantiasa mendoakan, mensupport perjalanan gentayangan yang saya lakukan dalam channel YouTube Ki Sambung Roso. Jadi saya ingin
memberikan sedikit pemahaman. Agar apa? Agar sedulur sambung rasa mendapatkan manfaat dari channel Ki Sambung Roso ini. Namun sebelumnya saya perlu mengingatkan kembali, saya perlu memberikan pemahaman sedikit tentang apa yang saya lakukan perjalanan selama ini ya, karena ternyata banyak ya para mental miskin yang masih berkeliaran ya, yang masih mewabah di Facebook utamanya ya. Jadi kenapa saya sekarang juga fokus untuk berbagi paham di Facebook ya, karena saya tahu di sana juga banyak yang mungkin sulit mengakses channel YouTube ya, mengakses YouTube karena mungkin entah apa alasan mereka ya, mungkin karena juga kuota ya, biasanya kuota terbatas ya. Saya harap semua seluruh sambung rasa sebelum berlanjut ke materi hari ini ya, pengijazan yang saya berikan hari ini ya, setiap iklan yang bergentayangan dalam setiap tayangan saya jangan dilewatkan, biarkan lewat, karena itu sebagai sedekah buat kalian untuk saya ya, sedekah kalian untuk Ki Sambung Roso ya. Jadi berbagi sedekah, berbagi kebaikan itu sangat penting dan wajib hukumnya bagi kalian yang ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup sedulur sambung rasa ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hidup itu bisa sukses, bagaimana hidup itu bisa berlimpah, bagaimana hidup itu bisa bahagia tanpa batas ya. Ini pengijazan saya pertama ya. Kunci hidup sukses, kunci hidup bahagia, kunci hidup agar berlimpah, kunci hidup meraih kekayaan sejati ya. Jadi banyak di antara mereka yang sampai sekarang, terutama yang sudah kerja jauh-jauh dari negerinya, jauh-jauh dari kotanya, jauh-jauh dari pulaunya. Nah, banyak sekali yang tidak berhasil dan tidak mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Dan seringkali curhat pada saya, WhatsApp pada saya, konsultasi dengan saya ya. Padahal kalau sedulur sambung rasa tahu, di video-video saya, tayangan saya yang lalu, beberapa tahun yang lalu, itu saya sudah menjelaskan ya, dengan detail bagaimana agar hidup itu bisa sukses, agar hidup itu dengan mudah kita mendapatkan apa-apa yang menjadi keinginan kita. Saya yakin kita tidak munafik dalam dunia ini. Sedulur sambung rasa pasti ingin hidup bahagia ya. Bahkan saya pernah di satu statement saya berpendapat, buat kaum munafikun ya, munafik menolak kekayaan, menolak kebahagiaan, menolak keberlimpahan ya. Yang penting cukup Ki. Iya, cukup mobil 5, cukup istri 2 ya, cukup rumah 5 gitu ya. Banyak pendapat seperti itu ya. Kemudian ada juga saya yang penting disyukuri ya. Betul, bagi saya betul, yang penting disyukuri hidup, betul ya. Tapi ketika kita melihat anak kita susah, melihat gak bisa bayar SPP atau sekolah ya kan, minta apa-apa gak bisa, udah disyukuri aja, alhamdulillah gini. Nah, seperti itu ya kan. Nah, bagi saya kurang tepat, karena bagaimanapun kita harus merawat anak kita, membahagiakan istri dan anak kita, keluarga kita tercinta ya. Dan itu bagi saya bagian-bagian kaum munafikun yang mungkin beralibi karena dia belum sukses ya, sehingga nggak penting saya, yang penting saya bisa ngopi, rokok, udah ya. Kasihan anakmu, kasihan istrimu, kasihan keluargamu. Apakah kalian nggak kepingin membahagiakan keluarga, terutama orang tuamu ya kan, melihat
teman-temanmu bisa sukses, pasti orang tua itu, terutama orang tua perempuan itu pasti, ya Allah, mudah-mudahan, mendoakan kalian setiap hari, mendoakan kalian agar bahagia. Tapi yang ada di pikiranmu gak popos, yang penting disyukuri. Seperti itu. Betul, memang kunci itu syukur. Kita selalu bersyukur. Tapi kalau bersyukur tanpa ikhtiar yang bagus, yang tepat, ya susah. Sama juga kita kepingin hidup berubah, tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk hidup kita. Ingat di satu pesan, ya, Allah mengatakan Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Maka hanya berbekal syukur nggak bisa tanpa ikhtiar. Jadi syukur tetap harus dibarengi ikhtiar. Ya, ini kadang kurang tepat. Nggak apa-apa, aku yang penting kopi rokok, alhamdulillah, gitu kan. Ini sebenarnya bukan ikhtiar yang tepat bagi saya. Ikhtiarnya kurang power, ya. Sehingga nanti ke depan akhirnya ngelihat anaknya susah, nggak apa-apa lah, yang penting bisa makan kamu. Nah, ini bagi saya kurang tepat. Ayolah kita berpikir cerdas. Kita mengupgrade pikiran kita mulai sekarang, ya. Saya akan ajarkan triknya, saya akan ajarkan tipsnya. Jadi hidup ini, di alam semesta ini ada trik-trik khusus. Trik itu teknik, ya, teknik-teknik khusus yang dilakukan oleh mentor-mentor pemberdayaan pikiran manusia, yang dimana mereka semua telah melakukan dan mengaplikasikan ilmunya sehingga dirinya sukses hidup dengan keberlimpahan, ya, penuh rasa syukur, ya. Begitu saudara sambung Rasul. Jadi bagi kalian yang hanya berbekal, beralibi, yang penting disyukuri, nah, kayaknya nggak cocok melihat tayangan kali ini, ya. Karena bagi saya syukur itu ada tempatnya. Bukan terus melihat anaknya kelaparan, melihat anaknya nggak bisa sekolah, ya, nggak apa-apa, syukur, yang penting kamu masih bisa hidup. Nah, jadi penempatan syukur ini harus pas. Apa yang kamu kerjakan ikhtiar, ya, semampunya, ya, jangan terus wis secukupnya aja dah, segini, nah, kemudian bersyukur, ya kan. Nah, bukan seperti itu. Sedulur sambung rasa perlu tahu bahwa orang sukses di dunia, ya, banyak orang sukses di dunia yang kelihatannya wah enak, ya, sudah dapat mengalir deras rezekinya. Sebelumnya dia sangat susah. Dia berikhtiar semaksimal mungkin, seperti pemilik Facebook, Google, YouTube, Apple, ya. Itu semua tidak dilalui dengan cara hanya bersyukur, tapi perjuangan untuk berikhtiar, saudaraku. Nah, tapi terlepas dari itu semua, sebelum kita melakukan semuanya, ada hal yang perlu dibenahi, saudaraku. Ini saya akan memberikan tips, saya akan memberikan pengijazan ilmu, ya, dasar dari untuk merubah hidup. Insya Allah saya yakin kalau sedulur sambung Rasul mau melakukan apa yang saya sampaikan, mau menerima inputan yang saya berikan hari ini, selama sedulur sambung Rasul mau open minded, membuka pikiranmu, maka saya yakin hidupmu pasti bahagia tanpa batas, ya. Tidak perlu ditanyakan, tidak perlu banyak dipikir, take action yang penting, ya. Jadi nggak perlu kalian itu melihat siapa yang menyampaikan, ya, tapi lihat apa yang disampaikan, ya. Meskipun dalam background dia, dari sisi dia itu orang berlumpur dosa, itu orang miskin, ya, tapi bagi dia kemiskinan ini adalah bukan kesengsaraan, tapi kemiskinan ini adalah kebahagiaan hakiki bagi mereka. Kita nggak tahu apa yang dipikirkan dia. Bahkan casing itu sering menipu, ya. Jadi sisi luar itu sering menipu. Kita nggak tahu mereka-mereka yang di pinggir jalan meminta-minta, para pengemis-pengemis itu ternyata rumahnya besar-besar. Ya, dan karena banyak itu juga seperti itu, banyak cerita seperti itu, ya. Tapi bagi saya ikhtiar yang mereka lakukan
yaitu yang diusahakan mereka. Jadi kita nggak bisa menafikan hukum alam semesta di sini. Jadi saya jasakan bismillah, mudah-mudahan pemahaman ini bisa sedulur sambung rasa terima ya, meskipun sedikit, tapi saya yakin jika mau menerima pengijazahan tentang kekayaan ini, maka saya yakin hidupmu juga akan berubah sedulur sambung rasa. Ya, yang baru gabung silakan subscribe, silakan mengikuti, follow juga Instagram, Facebook saya. Saya akan memberikan terus tips dan live ya, selama saya mampu, selama saya memang ada waktu, saya akan berikan sedulurku ya. Jangan tanya apakah Sambung Rasa sudah sukses dengan apa yang dia lakukan, yang dia berikan ya. Ya nanti sedulur Sambung Rasa tahu sendiri. Saya nggak mau orang mengatakan saya ria. Yang jelas saya punya ilmu yang datangnya dari Allah, saya akan bagikan ya. Jadi siapakah orang yang akan didatangi, yang akan mendapatkan kekayaan sejati? Nah, ini tanda tanya besar. Apakah kalian ya? Apakah saya, ataukah tetanggamu, ataukah keluargamu, ataukah teman-temanmu yang dulu pernah susah, sekarang didatangin kekayaan? Nah, di alam semesta ini sedulurku, adanya hukum alam yang berlaku seperti hukum sebab akibat, hukum karma ya, yang dalam pemahaman modern yang disebut dengan the law of attraction itu sudah jelas di dalam ayatullah pun ada, di dalam keyakinan ajaran saya itu ada ya. Jadi kita tidak bisa mengingkari, kita tidak bisa mendustakan firman-firman Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Man amilan sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alayya summa ila rabbikum turja'un. Katanya Allah, sesungguhnya perbuatan kebaikan yang engkau lakukan itu untuk dirimu sendiri, dan perbuatan kejahatan yang engkau lakukan niscaya akan menimpa dirimu sendiri. Ini hukum yang seringkali dilanggar bagi mereka-mereka yang mungkin nggak tahu ya, atau yang mungkin tahu. Sekarang saya kasih tahu, seketika kita mengabaikan, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat seperti yang saya berikan nanti sedulurku. Harapan besar saya, mudah-mudahan apa yang saya jasakan, saya sampaikan ilmu ini bisa sedulur Sambung Rasa terima ya, dan diberikan keberkahan atas ilmu yang sudah saya sampaikan. Ingat sedulurku, baligu ani walau ayat. Saya sudah sampaikan kabar walau satu ayat. Saya sudah sampaikan kabar baik walau satu ayat ya. Jadi itu sebenarnya secuil seayat tadi ya, bisa membuka pikiran sedulur Sambung Rasa untuk merubah hidup sedulur Sambung Rasa ya. Artinya coba koreksi mulai sekarang. Makanya Rasulullah itu mengajarkan ketika kita banyak masalah, bermuhasabahlah. Bermuhasabah, apa itu? Introspeksi diri sedulurku ya. Jadi perbuatan, jangankan perbuatan, sebenarnya pikiran pun itu ada hukumnya ya. Pikiran itu ada hukum, ada firman yang menjelaskan tentang pikiran. Apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi. Sebab apa? Sebab sesuai dengan apa yang disampaikan tersurat dalam kitab ya, dalam kitab suci Al-Quran ya, bahwa aku sebagaimana prasangkaan hambaku padaku ya, atau Tuhan sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Nah, prasangka itu apa? Ini yang perlu dipahami sedulur Sambung Rasa. Prasangka itu apa? Prasangka itu ya pikiranmu. Nah, ini kita akan berputar di seputar pikiran ya. Karena apa? Pikiran akan mencerminkan perbuatan. Jadi wajar ketika hidupmu susah. Karena apa? Karena mungkin pikiranmu susah. Nah,
Wajar kalian mendapatkan hal-hal yang negatif karena pikiranmu senang berpikir negatif. Nah, maka dalam judul kali ini, ya, kekayaan akan mendatangi orang-orang yang seperti apa? Apakah kalian, ataukah tetangga kalian, ataukah saudaramu, ataukah temanmu yang sudah lama tidak bertemu, ya kan? Kan terkadang kita berpikir ketemu teman, wah kamu sukses sekarang. Nah, kita nggak tahu bahwa dulu sekolahnya mereka kurang cerdas, sekolahnya bolosan, ya, nggak pinter, tapi akhirnya sukses. Nah, di sini saya akan jelaskan, di sini saya akan ijazahkan sedulur sambung rasa, ya. Terima pengijazahan ini, pemahaman ini, yang ini dimana datangnya dari Tuhan, ya. Dan jujur saya sudah mengaplikasikan dan saya melakukan, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, tetap saya sangat bahagia tanpa batas, ya. Karena apa? Saya tahu rumus dasar dari ilmu kekayaan ini, ya. Jadi akan saya jelaskan sekarang titiknya, ya. Jadi kekayaan sejati itu akan datang, sedulurku. Pasti akan datang kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Karena kekayaan sejati itu milik Allah. Di dunia ini yang paling kaya, yang punya kaya itu hanya Tuhan. Selebihnya miskin. Di dunia ini yang paling kuat, yang terkuat hanya Allah. Selebihnya lemah. Ini yang perlu sedulur sambung rasa pahamin, ya. Ingat pesan saya, di dunia ini gak ada orang yang kaya. Karena orang yang paling kaya, karena yang paling kaya hanya Allah. Lainnya miskin. Orang yang paling kuat gak ada di dunia ini, karena yang paling kuat hanya Allah. Selain Allah lemah, ya. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah, saudaraku. Maka dari sini, ya, sedulur sambung rasa perlu pahami, yang maha kaya itu Allah, yang maha kuat itu Allah, yang maha segalanya itu Allah, Tuhan sang semesta alam. Maka hal pertama yang harus dilakukan sedulur sambung rasa, mendekat pada yang maha kaya, yaitu Allah. Kalau kita jauh berpikir tentang yang maha kaya, tapi kita berpikir kesusahan kita, menempatkan pikiran kita dalam kesusahan, maka yang dapat kita adalah susah. Kita nggak dekat sama yang maha kaya. Allah bukan memberikan kesusahan dalam hidup kita, tapi dirimu yang membuat susah, ya, pikiranmu yang membuat susah. Ingat, Tuhan sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Kalau pikiranmu terus susah, pikiranmu terus galau dan sebagainya, maka kita jauh, ya, jauh. Pikirkan hal-hal yang menyenangkan mulai sekarang, sedulur sambung rasa. Jadi begini, ya, saya detailkan. Sedulur, kekayaan itu, ya, kekayaan sejati itu akan datang kepada mereka-mereka yang siap untuk menjadi kaya. Dalam arti yang lebih dalam, mereka, kekayaan itu akan datang kepada orang yang bermental kaya. Nah, garis bawah, mereka yang bermental kaya akan didatangin kekayaan sejati. Jadi sebelum kaya, maka dirimu harus siap kaya. Sebelum kaya, harusnya dirimu juga sadar kaya. Sadar kaya itu bagaimana? Kita kalau diberikan sesuatu hal, kesehatan, ini kaya, ya. Yang miskin siapa? Yang sakit karena lemah. Tangan masih ada, ini kaya. Ada yang nggak punya tangan. Nah, inilah kekayaan sejati sebenarnya, sedulurku. Kita seringkali melihat kekayaan itu dari sisi apa? Finansial, dari sisi uang. Bagi saya itu nomor sekian kalau uang. Yang penting kita sadar diri dulu.
sadar diri, lalu bersyukur atas kekayaan-kekayaan nikmat yang diberikan Allah pada kita. Ya, karena Allah Maha Kaya. Saking kayanya kita diberikan apa-apa yang kita minta, tapi kita nggak menyadari. Bahkan yang lebih parah, kita tidak mensyukuri. Nggak mensyukuri atas apa-apa yang diberikan Allah. Ya, syukur itu bukan terus kita wah minum ini alhamdulillah bagus bener. Tapi harus kita memahamin, ya, syukur yang pada hakikatnya, pada tempatnya. Nggak usah jauh-jauh tentang sudah ada kopi kita bersyukur, bukan. Syukuri lagi sebelum membuat kopi. Apa kita pernah mensyukuri ketika kita mau membeli atau membuat kopi? Membeli kopi di warung dalam perjalanan. Tidak banyak orang juga selamat sampai di sana. Banyak juga yang belum sampai warung kopi meninggal dunia. Dalam perjalanannya kecelakaan. Dirimu diselamatkan. Nah, ini perlu disyukuri. Membuat kopi. Tidak banyak orang yang juga bisa membuat kopi. Ada di rumah sakit sudah nggak bisa membuat kopi, entah karena stroke dan sebagainya. Sudahkah disyukuri? Nah, ya, jadi kekayaan itu akan datang, sedulurku, pada mereka-mereka yang siap kaya, yaitu orang yang bermental kaya. Maka coba muhasabah, introspeksi dirimu. Siapkah dirimu untuk bermental kaya? Siapkah dirimu untuk sadar kaya? Siapkah dirimu untuk menerima kekayaan sejati di dalam hidup? Hampir 80-90% orang belum siap. Sehingga apa? Utangnya tambah banyak, masalahnya tambah banyak. Ya, karena apa? Selama ini ya prasangkaannya, pikirannya negatif. Maka banyak orang yang tersinggung dengan sindiran saya mental miskin. Dikira mental miskin itu orangnya miskin, ya, nggak punya uang, hidupnya di pinggir jalan, ya, seperti fakir miskin. Bukan itu, sedulurku. Mohon maaf, bukan seperti itu. Jadi mental miskin, mental kaya. Mental itu pikiran kaya, pikiran miskin, ya. Pikiran miskin itu mereka selalu berpikir negatif, mereka selalu nyinyir, mereka selalu tidak pernah suka melihat orang senang, tidak pernah suka melihat orang sukses. Mereka selalu pelit, ya. Mereka selalu mengkritik mereka yang sukses, ya. Jadi hanya bisa banyak mengkritik, tapi dirinya sendiri nggak mau dikritik. Dirinya sendiri susah untuk dikritik, susah untuk menerima pemahaman-pemahaman baru, ya, inputan baru yang sebenarnya memberdaya buat hidupnya. Makanya saya bilang, Ki Sambung Roso, adanya Ki Sambung Roso ini mengajarkan semua sedulur Sambung Roso untuk bermental kaya. Spiritualis itu wajib kaya, ya, wajib bermental kaya, gitu. Nah, selebihnya tentang financial dan sebagainya itu ngikut, sedulurku, ya. Karena hal-hal positif itu apa? Punya duit itu positif, ya. Yang negatif itu apa? Nggak punya duit, ya. Sehat itu positif, yang sakit nggak positif atau negatif. Nah, sakit itu negatif. Maka selama ini dirimu sering menyerap pikiranmu, menginput hal-hal yang positif atau yang negatif. Ya, di sini pengaruh besar, ya, pengaruh besar info dari media. Makanya saya sering itu ngelihat kalau ada orang ngelihat cerita-cerita atau film-film yang terlalu lebay, ya, menyakitkan dan sebagainya, itu saya suruh skip. Karena apa? Itu kurang memberdaya. Mulai sekarang
ilmunya, isi pikiranmu, terima inputan yang positif. Ya, mulai sekarang sadar diri, introspeksi, buat dirimu itu kaya, bermental kaya. Agar apa? Kamu mendapatkan kekayaan-kekayaan sesuai yang kamu harapkan. Ini bukan isapan jempol. Pengijazan ini, pemahaman ini bukan main-main. Bagi sedulur sambung Rasul yang siap kaya, praktekkan pemahaman ini di dalam dirimu. Ya, maka saya seringkali mengatakan, ubah yang di dalam, maka niscaya yang di luar akan berubah. Ubah yang di dalam, maka niscaya yang di luar pun akan berubah. Artinya apa? Rubah dirimu yang di dalam dulu. Rubah. Mulai dari apa? Mindset, pikiranmu. Harus sadar kaya, harus bermental kaya. Ya, terus bagaimana Ki kalau saya punya utang sekarang dan sebagainya? Tetap utang itu adalah hal yang negatif, ya. Tapi bisa kamu positifkan dengan cara apa? Anggap membayar hutang itu sedekah. Ya, memberi akan menerima, sesuai tadi ayat tadi. Apa yang kamu lakukan, perbuatan yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri. Kamu memberi itu sejatinya untuk dirimu sendiri, pemberian itu, sedulurku. Nah, ya, jadi ini kunci dasar untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kekayaan sejati. Jadi apa? Ya, kita harus merubah diri kita ini dalam, terutama apa? Pikiran, pola pikirmu harus dirubah. Jangan menggerutu, jangan banyak mengeluh. Nah, itu mental miskin. Sifat-sifat negatif itu adalah bagian mental miskin. Ya, disuruh bayar, dikritik, wah bayar. Nah, mental miskin itu juga suka gratisan. Mulai sekarang jangan suka gratisan. Apa-apa yang kamu keluarkan anggap sedekah. Meskipun kamu beli makan, anggap sedekah. Siapa tahu orang yang jual makan itu anaknya sakit. Kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Di situ kebaikanmu akan dibalas Allah, karena sesuai janji Allah. Aku akan kembalikan 10 kali lipat kebaikan yang kau berikan padaku. Nah, sedekah yang kau berikan padaku, aku akan kembalikan 10 kali lipat. Itu jelas, sedulurku. Maka jika kalian sekarang dalam kesusahan, muhasabah, introspeksi, apa yang saya sampaikan ini, coba. Ya, jangan dangkal. Nah, dangkal ini itu sifat dari mental miskin. Ya, makanya saya ketika melihat komentar-komentar negatif yang nggak percaya dan sebagainya, saya tahu mereka masih mengidap virus mental miskin, sedulurku. Maka wajib kita bantu. Kenapa saya bilang udah langsung aja di komentar mental miskin, biar dia sadar. Kita mencoba mereka untuk sadar diri agar dia sadar kaya. Itu menghargai jeripaya orang lain, kreativitas orang lain, itu mental kaya. Yang mental miskin banyak komentar, ya kan, kritikan, ya, tanpa jelas yang dikritik, ya. Kalian boleh mengkritik asal kalian bisa mempraktekkan apa-apa yang kamu kritik sebelumnya. Ya, bukan terus hanya ngomong doang tanpa kritik, itu banyak. Maka saya selalu mengingatkan netizen yang maha benar. Mudah-mudahan dengan ilmu pengijazan saya tentang kekayaan sejati ini, kalian bisa sadar, ya, bahwa hati-hati, jangan menulis, ya. Kamu berpikir itu akan terjadi. Karena sesuai dengan prasangkaan Tuhan, maka akan diwujudkan dalam hidupmu. Coba cek mulai sekarang, introspeksi diri, sedulur sambung rasa yang saat ini mengalami kesusahan. Berarti mental kaya itu nggak boleh susah. Mental kaya itu manusia pasti ada kesusahan, tapi jangan terlalu lama. Kalau sudah terlalu lama, jadi virus di dalam tubuhmu dan akan menggerogoti tubuhmu. Ya, untuk semakin susah, akhirnya apa yang datang? Penyakit. Penyakit itu kan mental miskin. Orang sakit kan negatif. Nah, itu sebab dari apa? Mental miskin. Jadi penyakit itu nggak datang tiba-tiba. Cara tiba-tiba, ya, langsung sakit, enggak. Karena apa? Dari pikiranmu. Kalau pikiranmu tercerahkan, kamu akan menjaga pola makanmu. Betul nggak? Kalau pikiranmu tercerahkan,
dan lebih cerdas. Karena bermental kaya, kamu akan menjaga apa-apa yang kamu lakukan. Ini nggak baik, ini nggak baik. Ini yang perlu sedulur sambung rasa pahami. Jadi apa hal yang perlu saya rubah sekarang? Pikiranmu. Karena pikiranmu itu akan menyerap, pikiranmu itu akan terhubung di alam semesta, ya, dimana ini adalah kuasa dan kehendak Tuhan alam semesta ini. Kekayaan sejati itu sudah terbentang di alam semesta ini, sedulurku. Tinggal dia akan datang. Ya, dia tidak akan datang tiba-tiba, kecuali pikiranmu yang memanggil. Nah, cukup sederhana pemahaman ini. Jadi mereka akan hinggap, mereka akan datang pada orang-orang yang siap. Nah, bukan datang tiba-tiba, pasti ada jalurnya, pasti ada jalannya. Jalannya ini yang perlu kalian buka dengan cara apa? Bermental kaya. Ya, ini yang perlu saudara merasa pahamin. Mental kaya itu kebalikan dari mental miskin. Mental kaya itu selalu bersyukur, jauh dari rasa mengeluh, jauh dari rasa takut, jauh dari rasa khawatir, ya, selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu berdoa, mendoakan. Nah, intinya orang yang bermental kaya itu selalu berusaha dirinya untuk berpikir positif, berucap positif, dan berperilaku positif. Cek diri kalian, terutama yang nyinyir-nyinyir, ya, terutama yang penuh ketidakpercaya diri, penuh ketidakyakinan, ya, atas hal apa yang saya sampaikan. Saya tidak memaksa dirimu untuk percaya, ya, makanya saya bilang kalau nggak percaya nggak usah dilihat, ya, daripada dirimu yang susah, karena dirimu menyerap energi negatif, karena dirimu akan memantulkan energi negatif, dan di mana pantulan itu vibrasi getaran yang kamu pantulkan akan kembali kepada dirimu. Sedulur sambung rasa, di dalam pikiranmu itu ada vibrasi, ada getaran, di mana getaran itu bermuatan dari apa? Emosimu, perasaanmu, ya, yang dimana ketika kamu mengumpulkan perasaan ini, itu akan membentangkan satu keajaiban yang luar biasa. Jika itu baik, maka jika buruk, maka juga akan membentangkan sesuatu yang buruk dalam hidup. Nah, ini akan saya berikan, ijazahkan di episode berikutnya, di video berikutnya, dalam tayangan berikutnya. Sekarang saya ingin pahamin sedulur sambung rasa pengijasan yang sudah saya berikan ini. Jadi jika ada pertanyaan, terus apa yang harus saya lakukan? Saya ulangi lagi. Yang harus kalian lakukan, siapkan dirimu untuk bermental kaya. Karena kekayaan sejati itu akan datang, akan kalian undang ke dalam dirimu, ke dalam hidupmu. Sebab dirimu sudah siap untuk menjadi orang kaya, sudah siap untuk menjadi orang-orang yang sukses di dalam dunia ini, ya. Jadi kekayaan itu tidak memilih siapa dirimu, tapi dia akan datang pada orang-orang yang sudah siap untuk menerima kekayaan itu sendiri, untuk menerima keberlimpahan itu sendiri. Semoga pemahaman ini bisa kalian serap, ya. Semoga menjadi inputan yang penuh keberkahan untuk dirimu dan keluargamu, saudaraku. Maka harapan saya, bagikan, share video ini. Ingat pesan saya, sekecil apapun kebaikanmu akan berdampak besar di dalam hidupmu, sesuai dengan firman Tuhan tadi, saudaraku. Ya, sehat semua sedulurku, bahagia semua sedulurku. Mulai sekarang putuskan, saya siap untuk bermental kaya, saya siap untuk sukses di dalam hidup, saya siap untuk menerima keajaiban hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh.